Pemerintah Indonesia menyatakan menerima undangan untuk bergabung dalam Board of Peace. Langkah ini membuka peluang diplomasi global, namun juga memunculkan berbagai pandangan kritis. Lalu, apa arti keputusan ini bagi Indonesia? Indonesia kembali menjadi perhatian dalam dinamika politik internasional. Kali ini, sorotan datang setelah pemerintah menyatakan menerima undangan untuk bergabung dalam sebuah forum global bernama Board of Peace, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum ini diperkenalkan sebagai wadah dialog internasional yang bertujuan mendorong upaya perdamaian dan stabilisasi di berbagai wilayah konflik dunia. Keputusan Indonesia tersebut disampaikan di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks. Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan ketegangan antar negara besar menjadi latar yang tidak bisa dilepaskan dari lahirnya inisiatif ini. Pemerintah menilai keikutsertaan Indonesia merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk tetap aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Dalam pernyataan resminya, Indonesia menegaskan bahwa langkah ini tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri, bebas dan aktif. Artinya, Indonesia berupaya terlibat secara konstruktif tanpa terikat pada kepentingan politik kekuatan tertentu. Prinsip ini selama puluhan tahun menjadi fondasi diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Namun, sejak diumumkan, keputusan ini langsung memicu beragam respons. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan kritis terkait arah, tujuan, dan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam forum baru tersebut. Apakah ini benar-benar peluang diplomatik, atau justru membawa tantangan baru bagi kebijakan luar negeri Indonesia? Board of Peace diperkenalkan sebagai sebuah inisiatif internasional yang bertujuan menyediakan ruang dialog baru bagi negara-negara untuk membahas penyelesaian konflik dan upaya rekonstruksi pasca perang. Forum ini disebut ingin menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan mekanisme internasional yang telah lama berjalan. Dalam narasi yang disampaikan oleh penggagasnya, Board of Peace diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas kawasan dan lintas kepentingan. Fokus utamanya adalah membangun stabilitas, memperkuat dialog, serta mendorong proses perdamaian yang berkelanjutan. Isu kemanusiaan dan pembangunan pasca konflik menjadi salah satu perhatian utama. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa struktur dan mandat forum ini masih belum sepenuhnya dipahami publik internasional. Berbagai pertanyaan muncul terkait mekanisme pengambilan keputusan, posisi negara anggota, serta hubungan Board of Peace dengan lembaga internasional yang sudah ada, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran forum baru di tengah sistem global yang telah mapan menimbulkan diskusi tersendiri. Sebagian pihak melihatnya sebagai pelengkap, sementara yang lain khawatir akan terjadi tumpang tindih peran. Dalam konteks ini, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dituntut untuk memahami secara cermat batas dan arah keterlibatan mereka. Bagi Indonesia, kejelasan agenda menjadi hal krusial. Tanpa pemahaman yang mendalam, keikutsertaan dalam forum internasional berisiko hanya menjadi simbol politik tanpa kontribusi nyata terhadap perdamaian dunia. Sejumlah pakar hubungan internasional menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat membuka peluang strategis. Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Reputasi ini menjadi modal penting dalam setiap forum internasional yang membahas isu konflik dan stabilitas. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dipandang memiliki kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan global. Dalam forum seperti Board of Peace, Indonesia berpeluang menyuarakan perspektif negara-negara berkembang dan kawasan Global South yang kerap kurang terwakili dalam pengambilan keputusan global. Selain itu, keikutsertaan ini juga dapat memperluas ruang dialog bilateral dan multilateral. Forum internasional seringkali menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih luas, termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Dalam jangka panjang, peluang ini dapat memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional. Namun, peluang tersebut tidak bersifat otomatis. Para analis menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki strategi yang jelas dan sikap yang konsisten. Tanpa peran aktif dan agenda yang terukur,
kehadiran Indonesia berisiko hanya menjadi formalitas diplomatik. Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar bergabung, melainkan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan forum ini untuk mendorong nilai-nilai perdamaian yang sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip kebijakan luar negeri yang selama ini dijaga. Di balik peluang yang ada, keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace juga memunculkan berbagai kritik. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa setiap forum internasional tidak lepas dari kepentingan politik global yang kompleks. Risiko persepsi internasional menjadi salah satu perhatian utama. Ada kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan terhadap agenda tertentu. Dalam dunia diplomasi, persepsi seringkali sama pentingnya dengan substansi kebijakan. Kesalahan langkah dapat berdampak pada citra Indonesia di mata komunitas internasional maupun publik domestik. Di dalam negeri, diskusi publik juga berkembang mengenai transparansi dan arah kebijakan luar negeri. Masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka tujuan, manfaat, dan batas keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Konsistensi terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan global menjadi sorotan utama. Risiko lain yang disoroti adalah potensi tumpang tindih peran dengan lembaga internasional yang sudah ada. Tanpa koordinasi yang jelas, forum baru justru berpotensi menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik global. Karena itu, sejumlah pihak mendorong agar keikutsertaan Indonesia disertai evaluasi berkelanjutan, guna memastikan bahwa langkah diplomasi ini benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan nilai yang dijunjung. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai sebuah fase baru dalam perjalanan diplomasi internasional Indonesia. Langkah ini menghadirkan peluang untuk memperkuat peran global, sekaligus tantangan yang menuntut kehati-hatian dan konsistensi kebijakan. Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan ini tidak mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Sikap bebas dan aktif tetap menjadi pegangan utama, dengan tujuan menjaga independensi sekaligus berkontribusi secara konstruktif dalam upaya perdamaian dunia. Ke depan, publik akan menilai bukan dari pernyataan, melainkan dari tindakan nyata. Apakah Indonesia mampu memainkan peran strategis dan bermakna, atau justru terjebak dalam dinamika politik global yang lebih besar dari kepentingan nasional? Diplomasi bukan sekadar hadir di forum internasional, tetapi tentang bagaimana keputusan yang diambil memberikan dampak nyata bagi stabilitas dan kemanusiaan. Disinilah pentingnya pengawasan publik dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap langkah besar dalam kebijakan luar negeri. Pada akhirnya Board of Peace menjadi ujian baru bagi diplomasi Indonesia. Sebuah ujian untuk menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko, serta memastikan bahwa setiap langkah tetap berpihak pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace bukan sekadar soal hadir di forum internasional. Ini adalah tentang bagaimana Indonesia menjaga prinsipnya di tengah dunia yang semakin kompleks. Peluang dan risiko akan selalu berdampingan. Yang menentukan hasil akhirnya adalah langkah Indonesia selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.